Angin segar kembali berhembus untuk timnas Indonesia saat baru-baru ini 3 nama pemain tambahan telah resmi menjadi WNI. Ketiganya adalah Emil Audero Mulyadi, Joy Pelupesi, dan juga Dan James. Mereka baru saja mengambil sumpah WNI di Roma pada 10 Maret yang lalu. Kehadiran 3 pemain ini tentu akan jadi tambahan kekuatan yang signifikan, tak terkecuali Emil Audero. Meski timnas sudah punya Martin Paes di bawah Mister Gawang, tapi kehadiran Emil tetap dinilai akan memberikan tambahan kekuatan yang signifikan. Emil adalah kiper termahal kedua di Asia saat ini, kiper dengan pengalaman yang banyak, dan bahkan banyak belajar langsung dari Gianluigi Buffon. Jadi, di video ini kita akan ulas angin segar bagi timnas Indonesia saat Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dan James resmi menjadi warga negara Indonesia. Saya berjanji mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan Dan James dan juga Joy Pelupesi, sosok Emil Audero punya jalan panjang yang berliku sebelum resmi menjadi WNI. Jadi begini, nama Emil Audero sebenarnya sudah dikaitkan dengan timnas Indonesia sejak dia masih di Juventus, atau sekitar tahun 2017, di mana saat itu Emil masih menjadi bagian dari tim muda Juventus dan beberapa kali masuk skuad senior sebagai kiper pengganti. Meski begitu, ia sudah dipandang sebagai calon kiper hebat dunia, dan itu membuat Indonesia mulai meliriknya untuk ditarik dan bergabung ke timnas. Tapi entah kenapa, karena belum melihat keseriusan PSSI di tahun itu, Emil memilih fokus mengembangkan karirnya di Italia, saat dirinya bahkan telah mewakili timnas Italia di berbagai level usia, mulai dari U15 hingga U21. Bersamaan dengan berjalannya waktu, Emil pun berkembang. Ia sempat dipinjamkan ke Venezia dan bermain bagus di sana selama di Serie B. Kemudian ia dipinjamkan ke Sampdoria sebelum menjadi pemain permanen di tim tersebut, di mana bersama Sampdoria Emil mampu tampil luar biasa. Bisa dikatakan waktunya di Sampdoria adalah salah satu momen terbaiknya. Dan di momen inilah, tepatnya di tahun 2021, PSSI yang saat itu dipimpin oleh Iwan Bule mencoba untuk mendekati Emil kembali. Tapi sayang, pada saat itu ayah Emil menyatakan bahwa putranya lebih memilih fokus pada karir sepak bolanya di Italia. Ayah Emil tampaknya juga tidak melihat potensi timnas di tahun 2021, hal yang membuat banyak fans Indonesia langsung coba move on untuk melupakan Emil Audero. Tapi tunggu, kedatangan Erick Thohir membuat PSSI nampak dinilai jauh lebih serius di mata para pemain keturunan. Dan saat banyak pemain sudah menunjukkan minat besarnya untuk bermain di timnas Indonesia, Emil pun ambil bagian. Sekarang, pada 10 Maret 2025, Emil mengambil sumpah dan pada akhirnya drama panjang Emil dan timnas Indonesia berakhir manis saat kita melihat Emil bisa berseragam timnas Indonesia. Emil Audero belajar dari Buffon. Karir Emil sendiri tak bisa dipisahkan dari pengaruh Gianluigi Buffon, salah satu kiper terbaik dunia dalam sejarah sepak bola. Menurutnya, bisa berlatih bersama Buffon adalah sebuah privilege di mana ia bisa melihat apa yang tak bisa dilihat di televisi. Soal apa yang dilakukan Buffon, ia pun belajar banyak selama jadi bagian dari tim Juventus, dan saat ia bergabung ke Sampdoria, di mana ia tampil menawan. Emil bercerita bahwa di awal musim Buffon juga sempat mengirimkan pesan untuknya. Dia mengirimkan pesan kepada saya, sebuah pesan di awal musim. Kemudian itu saya harap ada cara untuk menghubunginya lagi. Ketika tumbuh bersama Buffon, Anda memiliki kesempatan untuk menangkap hal-hal yang tidak bisa Anda lihat dari televisi atau sebagai lawan, tutur Emil Audero pada gol Italia pada tahun 2019. Bicara soal sosok Emil, penjaga gawang 28 tahun ini adalah sosok cukup konsisten, meski performanya sempat menurun dan hanya jadi cadangan di Inter Milan. Namun musim ini Emil coba untuk bangkit. Ia sempat bermain di Como sebelum saat ini dipinjamkan ke Palermo, di mana menurut kami ia tampil cukup impresif di Palermo, di mana di situ ia bisa mengembalikan kepercayaan dirinya yang hilang usai cukup lama jadi kiper cadangan. Persaingan Emil Audero dan Martin Paes di posisi kiper timnas Indonesia. Kehadiran Emil Audero di timnas Indonesia menurut kami akan menambah kekuatan di lini penjaga gawang.
Meski bakal memicu persaingan baru dengan Martin Paes, kiper keturunan lain yang lebih dulu bergabung ke timnas Indonesia. Dengan dua kiper berkualitas tinggi ini, pelatih tim Garuda tentu akan menghadapi masalah yang sangat mewah dalam menentukan siapa yang akan berdiri di bawah Mister Gawang. Nah, di sini kita bisa menganalisanya. Menurut kami, Emil Audero dan Martin Paes membawa pengalaman dan gaya bermain yang berbeda. Emil dengan latar belakang di liga top Eropa seperti Serie A dan Serie B, dikenal sebagai kiper yang memiliki refleks cepat dan mahir membaca permainan. Pengalamannya dari Buffon juga memberinya keunggulan dalam hal mentalitas dan kepemimpinan di lini belakang, di mana saat ini ia bahkan tercatat sebagai kiper termahal kedua di Asia, yang mencerminkan kualitas dan reputasinya di dunia sepak bola. Di sisi lain, Martin Paes yang kini bermain untuk Dallas di MLS menawarkan gaya bermain yang lebih agresif dan juga dinamis. Ia dikenal sebagai kiper yang mampu mendistribusikan bola yang baik, serta keberanian dalam menghadapi situasi 1 lawan 1. Paes juga telah menunjukkan kualitasnya saat membela timnas melawan Arab Saudi dan juga melawan Australia. Dan menurut kami, inilah alasan kenapa Paes akan jadi kiper utama untuk laga krusial menghadapi Australia nanti.